Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah Putika bersama saya Putika. Nah, ini adalah video saya yang kedua untuk menerangkan tentang parasitologi. Yang kemarin untuk percobaan yang pertama kali saya menjelaskan tentang eh, parasitologi satu ya. Jadi untuk pengenalan apa sih itu parasitologi dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini saya akan membahas tentang parasitologi 2, pertemuan yang kedua tentang parasitologi, khususnya saya ingin membahas tentang helmintologi. Oke, eee, kita langsung saja saya ke parasitologi pertemuan kedua, yaitu tentang helmintologi. Nah, sekarang aku udah bisa, menampilkan wajah saya, gitu kan. Oke. Oke, ini percobaan yang kedua ya, untuk video kedua. Mudah-mudahan saya sudah bisa lebih baik daripada yang kemarin ya. Maaf, ini ada tahu bulat lewat. Aku mute dulu ya. Oke, udah lewat tahu bulatnya. Nah, di sini aku kasih musik-musik ya, biar tidak sepi banget. Oke. Nah, untuk pertemuan ini saya fokuskan ke helmintologi. Kan helmintologi ini terdiri dari beberapa subspesies dan spesies selain nematoda usus ya. Dari judulnya aja sudah nematoda usus. Jadi kita hari ini fokus ke nematoda usus saja. Nah, helmintologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang parasit berupa cacing. Cacing di sini adalah cacing yang menyebabkan penyakit pada manusia ya, lebih lebih utamanya eee, di dalam kesehatan, bukan cacing-cacing yang ada di tanah, pertanian, dan lain sebagainya, tetapi cacing yang bisa menginfeksi manusia, atau bisa juga yang host-nya atau host pest-nya itu di manusia. Berdasarkan taksonomi helminth dibagi menjadi dua, yaitu Nemathelminthes dan Plathelminthes. Nemathelminthes ini seringnya itu dikenal dengan cacing gilik atau benang ya, gilik seperti benang. Kemudian kalau Plathelminthes itu cacing pipih. Nah, cacing pipih ini terdiri dari menjadi dua kelas lagi, yaitu Trematoda dan Cestoda. Trematoda itu cacing daun, sedangkan Cestoda adalah cacing pita. Nah, kita fokuskan pada Nemathelminthes ya, dari nematoda. Nah, ini kelas nematoda. Ciri umumnya ialah pada stadium dewasa berbentuk bulat memanjang, memiliki kepala dan ekor, kemudian dinding, kemudian ekor rongga, badan dan alat-alat, dan juga mempunyai alat kelamin yang terpisah. Pada parasitologi kedokteran, nematoda dibagi lagi menjadi dua, yaitu nematoda usus dan nematoda jaringan. Nematoda mempunyai jumlah spesies terbanyak di antara cacing-cacing yang hidup sebagai parasit hewan dan manusia. Cacing berbeda dalam habitat, daur hidup, hubungan hospes dan parasit. Nah, ini ada beberapa macam nematoda usus.
Namanya adalah Ascaris lumbricoides, Strongyloides tercoralis, Ankylostoma duodenale, Necator americanus, Enterobius vermicularis, dan Trisimela spiralis. Ascaris lumbricoides, hospes utamanya adalah manusia, dan nama penyakitnya adalah Ascariasis. Parasit ini ditemukan secara osmokulit. Morfologinya, cacing jantan berukuran lebih kecil dibandingkan cacing betina, dan stadium dewasa hidup di rongga usus kecil. Cacing betina mampu menghasilkan telur sebanyak 100.000 sampai 200.000 butir seharinya, terdiri dari telur yang dibuahi dan tidak dibuahi. Dalam lingkungan yang sesuai, telur dibuahi dan berkembang biak atau berkembang menjadi bentuk infektif dalam waktu sekitar 3 menit. Jadi ada bentuk non-infektif dan infektif. Maksudnya bentuk infektif ini dimana stadiumnya bisa menginfeksi manusia. Nah, ini adalah siklus hidup dari Ascaris lumbricoides. Jadi yang pertama, Ascaris dewasa yang ada di usus halus manusia di sini, kemudian keluar menghasilkan telur, dan telur tersebut keluar bersama feses. Kemudian telur yang sudah berkembang menjadi embrio kemudian mampu menularkan ke manusia. Nah, manusia ini bisa tertular lewat mulut ya, misalkan di tangan manusia. Biasanya di kuku-kuku juga bisa ada telurnya ya, kalau misalkan tangan kita tidak bersih atau habis kena debu atau megang tanah dan lain sebagainya, kemudian tidak cuci tangan, mungkin bisa jadi telur itu akan ikut tertelan ketika kita makannya pakai tangan yang kotor tadi. Kemudian setelah telur itu tadi masuk, langsung menetas, kemudian menetas ya menjadi larva di usus halus. Kemudian di usus halus menetas menjadi larva keluar dari usus halus, bermigrasi ke jantung dan paru-paru. Jadi larva dari cacing Ascaris lumbricoides ini bisa ditemukan pada jantung dan paru-paru pada manusia maupun hewan. Kemudian dari paru-paru masuk ke faring atau kerongkongan manusia dan kembali ke saluran pencernaan, kemudian bisa tumbuh menjadi cacing dewasa. Jadi di usus halus adalah tempat cacing itu menjadi tumbuh dewasa. Nah, karena habitatnya di usus, sedangkan di larvanya itu bisa ke paru-paru dan bisa ke jantung karena masuk ke aliran darah ya. Jadi kalau misalkan ada larva dari usus, kemungkinan kecil sekali kita menemukan larva Ascaris lumbricoides itu dari feses maupun di usus. Kebanyakan memang di paru-paru dan di jantung. Mungkin kalau cacing spesies lain, kebanyakan masih bisa kita temukan larvanya di usus maupun di feses. Oke, selanjutnya, nah ini adalah bentuk telur dari Ascaris lumbricoides yang fertilized atau yang dibuahi, gitu kan. Di sini ada 3 lapisan, ada epitelin, ada lipid, ada germ cell, ada nih germ cell-nya atau sel embrionya ya di sini. Ini bentukan dari telur Ascaris lumbricoides yang fertil. Dan warnanya lebih ke coklat kuningan ya, atau yellow brown. Nah, ini bisa infektif ya kalau misalkan kita menginjak atau di dalam tangan kita punya
telurnya itu bisa menginfeksi, seperti itu. Atau menginjak kaki, itu juga bisa. Nah, di sini ada beberapa jenis telur, ada yang decorticated dan corticated. Kalau yang decorticated itu masih lapisannya itu sudah ada yang lepas dari 3 lapisan tadi, lapisan luarnya itu sudah rusak atau sudah tidak ada. Kemudian kalau yang corticated itu yang masih full gitu ya. Ini gambaran dari telur Ascaris umbilicoides yang fertil. Nah, ini paling terlihat kefertilannya ya. Jadi isinya sudah bukan berupa embrio lagi, tetapi sudah ada calon larva ya yang sudah siap untuk menetas. Kecil sekali, bisa dilihat di mikroskop perbesaran 100. Nah, ini beberapa bentuk telur Ascaris umbilicoides jika dilihat di dalam mikroskop. Ada yang infertil, ini yang di tengah paling kanan ini. Kemudian selebihnya adalah fertil ya. Nah, ini ada sama isinya yang telur yang fertil ya. Oh, ini ada yang A dan B dan C. Yang A ini dia tidak fertil atau infertil, sedangkan yang B ini yang fertil karena isinya adalah zigot, sedangkan yang A itu infertil, hanya berupa protein layer saja, tetapi tidak ada kandungan zigot atau embrionya. Sedangkan B dan C ini adalah bentuk telur infektif yang fertil ya, yang isinya embrio dan juga calon bakal larva. Nah, ini adalah foto dari cacing Ascaris umbilicoides yang berhasil dikeluarkan dari usus manusia. Panjangnya sekitar 14 cm, itu yang betina, sedangkan yang jantan lebih kecil, yang di tengah itu yang jantan sekitar 10-12 cm. Nah, ini beberapa keluhan yang sering dirasakan pada penderita yang terinfeksi cacing Ascaris umbilicoides ini, yaitu adalah sakit perut, demam, mual, muntah, dan kurang nafsu makan. Menurut Harold W. Brown, pernah dilaporkan adanya penyakit yang disebabkan adanya Ascaris umbilicoides yang tergantung pada lokasi invasinya cacing tersebut. Bisa encephalitis dan meningitis, di mana dugaan mungkin larva cacing tersebut masuk ke otak. Kemudian pankreatitis hemoragik, cacing tersebut menyumpat ampula veteri. Kemudian peritonitis, cacing tersebut menembus usus dan sampai ke rongga peritoneum. Oke, untuk penjelasan materi pada pertemuan kita yang kedua ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga saya bisa lebih baik lagi dalam memberikan informasi, baik edukasi dan lain sebagainya. Di sini saya masih belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.